Perempuan dan Anak, selamat datang di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan perempuan dan juga anak inspiratif dari seluruh daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender. Bersama dengan seorang perempuan inspiratif, beliau adalah Chair G20 Empower Indonesia Presidency 2022 dan juga Director and Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer at PT Excel Axiata Tbk. Langsung saja kita sambut Ibu Yesi Deyo Setia. Selamat datang Ibu Yesi. Halo Nabila, senang bisa berada di sini di podcast Sapa pada siang hari ini. Nah ini kita yang senang karena di tengah-tengah kesibukan Ibu menyempatkan waktu datang ke sini, pastinya kita yang merasa terhormat gitu Ibu ada di sini karena ini juga pembahasannya menarik karena bicara masalah kepemimpinan perempuan yang biasanya kayaknya perempuan itu stigmanya tidak bisa memimpin gitu ya Bu, biasanya yang memimpin adalah laki-laki. Tapi di sini ada bukti nyata Ibu Yesi memimpin dan berhasil menghasilkan berbagai macam hal-hal besar di kepemimpinan Ibu Yesi ini. Nah langsung aja nih Bu, Ibu ini adalah memimpin di bidang IT yang rasanya bukan bidang yang banyak perempuan geluti. Banyaknya kayaknya sepertinya laki-laki. Bagaimana Ibu akhirnya bisa akhirnya memimpin juga di sebagai Director and Chief di bidang IT ini? Apakah ada fenomena-fenomena yang Ibu alami selama perjalanan mencapai posisi saat ini? Oke, jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih sebetulnya langkah jejak karir gitu ya di perusahaan saya sekarang berada, Excel Axiata. Secara general, industri telekomunikasi memang didominasi oleh lelaki gitu ya, itu secara industri. Terus kemudian di telekomunikasi sendiri ada banyak bidang ya, salah satunya adalah IT. Yang mungkin di IT sendiri juga proporsi antara perempuan maupun laki-lakinya juga sangat berbeda. Yeah. Nah, jadi tentunya mungkin kalau buat teman-teman Sapa yang ada gitu ya yang mendengar, pada saat saya memulai perjalanan karir dimulai dari engineer. Jadi memang masuk sebagai engineer. Kemudian apa yang bisa membuat saya menapaki jejak karir itu? Kalau saya lihat sebenarnya itu ini merupakan ada kerjasama 3 pihak. Yang pertama adalah dari si karyawan sendiri. Jadi kita pada saat menjadi karyawan itu harus punya aspirasi mau kemana saya. Gitu kan. Jadi tentunya kalau mau ke jenjang yang lebih tinggi maka akan ada usaha. Ya. Yang kedua dari kacamata perusahaan sendiri. Nah perusahaan kebetulan di mana saya berada, Excel Axiata itu sangat mendukung kesetaraan gender. Artinya apa sih? Jadi artinya adalah kami diberikan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk mendapatkan promosi, kesempatan untuk mendapatkan development cycle, training gitu ya. Kesempatan juga untuk melihat atau mendapatkan opportunity yang lain. Kemudian pihak ketiga adalah tentunya dalam hal ini government atau regulator yang mencoba memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini menerapkan policy yang sama untuk memberikan kesempatan yang sama antara semua karyawan gitu ya. Jadi tidak diskriminatif. Nah, kalau dari sisi polisinya sudah ada, perusahaannya sudah mendukung, maka pertanyaannya cuma tinggal diri kita sendiri gitu kan. Kalau diri kita sendiri, jadi artinya ya tetap harus berusaha. Ya, ada orang bilang apakah jadi karyawan perempuan itu harus 2 kali kerjanya lebih keras dibandingkan yang laki? Enggak juga. Tapi yang penting kita tetap harus kerjain PR, artinya terus belajar, tidak boleh berhenti gitu ya, dan juga mengambil kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan jangan terus kita sendiri yang berpikir bahwa jangan-jangan bukan saatnya atau jangan-jangan masih ada lagi yang lain yang lebih baik gitu ya. Ambil aja kesempatan tersebut. Jadi mungkin itu Nabila. Perjalanannya berarti memetakan antara 3 hal ini harus ada dari sisi karyawannya, kemudian perusahaannya, kemudian juga pemerintahnya yang harus memang sama-sama
bersepakat bahwa memang perempuan juga harus mengambil peran di dalam posisi-posisi besar di setiap perusahaan. Harus ada keterwakilannya di setiap jabatan. Nah, ini keren sekali menurut saya. Apalagi tadi bicara mungkin eh, kadang kesempatannya sudah ada tapi perempuannya yang belum mau mengambil kesempatan itu karena mungkin tadinya banyak ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya macamnya. Apa sih Bu yang harus perempuan punya supaya bisa bersaing di pasar kerja yang sekarang wah serba cepat semuanya? Oke, dan benar sekali pertanyaan Nabila karena kalau dilihat dari angka statistik pada saat di university aja gitu ya, kalau dulu waktu saya mulai masuk di teknik elektro, jumlah perempuannya mungkin hanya 10% dalam satu angkatan. Tapi sekarang ini jumlah perempuannya itu sudah sangat naik, meningkat. Di fakultas-fakultas teknik mungkin sudah ada yang mencapai 40%. Problem mulai terjadi, jadi pada saat mereka lulus udah mulai sama nih ya angkatan kerjanya nih antara perempuan dan laki-laki. Pada saat mereka masuk ke dunia kerja juga masih sama, masih kurang lebih gitu ya. Terus kemudian pada saat mereka bersama-sama menapaki jenjang karir, pasti ada suatu saat di mana ada yang terjadi sehingga kenapa tiba-tiba di tingkat posisi manajer yang lebih tinggi bahkan sampai director level perempuannya jadi tinggal sedikit. Ternyata beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa pada saat si perempuan berkeluarga maka beban untuk melakukan yang disebut care economy itu ada di tempat perempuan. Ya. Jadi beban untuk nurturing keluarga gitu ya, punya anak terus kemudian mengasuh, kemudian beban untuk mendukung keluarga jadi merawat orang tua dan seterusnya itu ada pada perempuan. Nah, maka di event-event contohnya seperti G20 Empower juga salah satu topik yang selalu dibahas adalah bagaimana kita membuat ekosistem supaya lebih mendukung perempuan bekerja. Jadi bagaimana caranya mempermudah si ibu tetap menjalankan perannya sebagai ibu, tapi juga anak bisa diasuh dekat si ibu. Misalnya child care di kantor atau kalau di negara-negara seperti Jepang, Italia, pemerintah membuatkan child care khusus di lingkungan. Sehingga sebelum si ibu bekerja drop anak di sana terus kemudian jadi dia tahu bahwa ada yang menjaga anaknya. Demikian pula juga pada saat pemerintah melihat bagaimana untuk melakukan care untuk elderly sehingga beban mengasuh merawat tidak hanya pada si karyawan tersebut. Jadi dan saya yakin juga di Kementerian PPPA ini juga banyak sekali diskusi yang kita lakukan untuk bagaimana membuat care ekonomi ini, bagaimana pemerintah bersama-sama dengan perusahaan itu mengedepankan care ekonomi sehingga perempuan bisa terus berkarya di perusahaan. Wah, ini menarik tadi yang saya garis bawahi dari apa yang tadi Bu sampaikan. Kayak ini selalu menjadi permasalahan yang perempuan hadapi adalah bagaimana perempuan di dalam keluarga juga harus menyimbangkan karirnya di dalam perusahaan ataupun tempat kerjanya. Sejauh ini mungkin dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana sebenarnya akhirnya perempuan mampu menyimbangkan antara mengurus keluarga dan juga ingin berkarir bahkan hingga menjadi pemimpin. Ya, jadi itu selalu banyak sekali ditanya bagaimana sih bikin Iya, work life balance betul, gitu kan. betul. Sekarang kayak bahasa itu ya Bu, work life balance. Kalau saya bilang tidak ada yang bisa dibalance gitu kan. Karena memang pada akhirnya kita harus memilih ya. Nah, tapi beruntungnya di Indonesia tadi ekosistem itu sangat mendukung. Jadi sistem support kita itu sangat mendukung. Saya punya anak, tapi saya juga dibantu oleh pengasuh anak di rumah, itu kan. Pekerjaan membersihkan rumah itu juga saya masih bisa dibantu oleh orang lain. Saya itu nggak bisa masak, tapi dengan pencet-pencet aplikasi Langsung gitu ya, online. online makanan bisa datang ke rumah. Jadi sebetulnya saya masih bisa
mempunyai kapasitas dalam pekerjaan dan saya bisa mengerjakan pekerjaan saya karena memang ekosistem atau sistem supportnya itu terbentuk ya. Jadi kalau misalnya punya ideologi bahwa semua harus dikerjakan sendiri, maka rasanya akan sangat susah untuk mempunyai keseimbangan antara kerja dan juga merawat orang di rumah gitu ya. Jadi memang udah harus milih dulu nih. Jadi mungkin untuk merawat nggak bisa 100%, harus juga percaya dengan sistem support yang ada. Mungkin begitu. Nah iya itu menarik ya, membagi peran itu ya, jangan akhirnya semua dibebankan kepada perempuan saja atau kepada laki-laki saja, tapi harus setara. Itulah mungkin inti kesetaraan gender tuh itu ya Bu ya, saling membagi peran. Nah bicara tentang kesetaraan gender, kemarin juga Excelsiata berperan aktif dalam G20 Empower tahun 2020. Itu menjadi salah satu hal yang menurut saya harus diapresiasi karena perusahaan telekomunikasi itu jadi salah satu menurut saya perusahaan yang memiliki peranan penting di zaman saat ini. Telekomunikasi siapa sih ya Bu ya tidak menggunakan internet dan lain sebagainya macamnya, dan Excelsiata peran aktif langsung dalam G20 Empower. Boleh diceritakan Bu bagaimana Excelsiata kemudian bisa mendukung G20 Empower tahun 2020? Tadi juga Ibu menceritakan tentang apa yang menjadi fokus di G20 Empower 2020 kemarin. Oke, jadi Excel sebetulnya kita pada saat menggelar jaringan ke seluruh Nusantara, kita juga melihat kan siapa sih yang menggunakan pengguna telekomunikasi ini. Dan di tahun 2015 kita melihat bahwa oh ini ternyata pada saat kita mengenalkan internet, jadi ini baru awal, kalau dulu disebut 4G LTE gitu ya. Sebelum-sebelumnya generasi-generasi sebelumnya itu masih belum data banget, belum internet banget. Jadi pada saat kita mengenalkan internet ke community-community, yang kita lihat adalah adopsi dari perempuan itu tidak secepat laki-laki. Kita bingung kenapa ya. Ternyata kalau terkait dengan teknologi itu kaum perempuan itu tidak mudah bertanya kepada laki-laki gitu ya. Jadi kayaknya mungkin ada iwuh pekiwuh atau sungkan. Dan yang kita lihat adalah pada saat kita yang mengajarkan, ternyata mereka lebih cepat dan berani bertanya gitu ya. Nah pada saat itu yang kita lihat adopsi internet hanya dipakai untuk alat komunikasi, jadi cuma buat chatting aja. Yang kita mau coba adalah kita naikkan tingkatnya dari yang hanya komunikasi jadi alat produktif. Gimana sih caranya menggunakan internet untuk menjadi berperan di ekonomi. Nah dari situlah keluar atau terlahir yang namanya Sisternet. Jadi inti awalnya adalah seharusnya sister nih sesama kakak adik lebih mudah untuk ngajarin pengadopsian teknologi. Nah seiring dengan jalannya waktu yang kami lihat ternyata banyak hal yang kita juga bisa ajarkan. Tidak hanya bagaimana menggunakan internet, tapi ternyata terkait dengan pada saat mereka menjadi pelaku UMKM misalnya, bagaimana mereka bisa mengenal finansial atau keuangan dan seterusnya. Nah, dengan berperannya Excel dari yang tadinya hanya memberikan connectivity, terus kemudian membuat platform, mempunyai komunitas, maka kami bekerja sama dengan Kementerian KPPPA untuk melihat apa nih yang kita bisa lakukan lebih. Nah, peran serta kami di G20 Empower itu yang harapannya bisa mempunyai multiplier effect atau lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa membantu perempuan untuk berperan secara ekonomi. Jadi menggunakan internet ini bukan hanya sekedar komunikasi, tapi juga pemanfaatannya bisa lebih, bisa mesejahterakan perempuan, bahkan Betul mungkin sekali. Keluarga lebih luasnya lagi. Jadi memang ini makanya tadi saya bilang kayak zaman sekarang ini peran telekomunikasi justru yang utama, makanya luar biasa sekali Excel bisa ikut berperan di G20 tahun 2022 kemarin. Nah, kalau kita bicara tentang tadi juga mungkin ada salah satunya adalah Sisternet, bagaimana akhirnya antar perempuan bisa saling mengajarkan, mengedukasi tentang internet itu sendiri sampai akhirnya pemanfaatannya bisa lebih luas. Seberapa jauh kalau dalam perusahaan internal XL Axiata ini sendiri mendukung kesetaraan gender? Oh oke. Jadi sekali lagi saya bilang saya beruntung nih ada di Excel gitu ya. Kalau dilihat
di tingkat manajerial level kurang lebih itu ada sekitar 240 posisi ya. 30%-nya perempuan. Jadi artinya apa? Itu mencerminkan bahwa kita memberikan kesempatan yang sama buat semua karyawan itu ya. Kalau saya boleh sedikit cerita Nabila, pada saat kita mengusung G20 Empower di Presidensi Indonesia kita merumuskan 5 KPI besar. Jadi yang pertama adalah terkait dengan berapa banyak sih perempuan di board level, di direktur level. Kebetulan di Excel 2 dari 6 direkturnya adalah perempuan gitu ya. Terus kemudian ada berapa banyak persentase perempuan di managerial level, baik itu di general manager, supervisor, itu perempuan. Berapa banyak jumlah perempuan di seluruh angkatan bekerja. Memang ada industri-industri yang cenderung punya lebih banyak perempuan, contoh edukasi atau kesehatan gitu ya. Tapi kita juga mau lihat di industri-industri lain harus paling tidak setara gitu ya. Terus kemudian yang keempat terkait dengan berapa banyak perempuan yang bergerak di STEM, Science, Technical, Engineering, and Mathematics. Artinya yang terkait dengan teknis nih gitu ya. Dan yang kelima KPI yang juga diperhitungkan adalah terkait salary gap. Untuk pekerjaan yang sama, apakah perempuan mendapatkan upah atau pendapatan yang sama dengan laki-laki? Dan itu KPI itu disepakati oleh G20, artinya 20 negara untuk di-track bareng. Harapannya apa? Harapannya masing-masing negara akan menurunkan menjadi policy atau regulasi yang mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut untuk terus ngelihat nih berapa banyak sih perempuan di board, berapa banyak yang di workforce-nya gitu. Apakah salary pay gap-nya sudah sama, sudah hilang atau tidak gitu ya. Jadi itu baik adanya. Dan kembali lagi ke pertanyaannya Nabila tadi di Excel, selain dari managerial level yang sudah 30%, tentunya kami juga sangat peduli dengan talent pipeline. Ya kan, yang ada sekarang itu mungkin tergantikan besok lusa. Pipeline itu harus tetap dijaga. Jangan sampai pada saat posisinya kosong ternyata kurang ini yang bisa jadi pemimpin berikutnya. Berarti terus di-maintain supaya penerus-penerusnya juga bisa menggantikan perempuan. Jadi bukan hanya sekarang siapa yang mengisi jabatan, tapi nanti juga yang mengisi jabatannya siapa. Itu yang justru lebih penting harus dipersiapkan ya. Kemudian kalau tadi kita bicara masalah kesetaraan gender di dalam perusahaan Excel Axiata sendiri yang sudah jelas memang tadi dari segi angka aja 30% sudah mengisi di posisi manajerial, berarti memang sudah sangat memperhatikan kesetaraan gender. Lalu bagaimana dengan peran Excel Axiata ini untuk mendukung kesetaraan gender di luar perusahaan? Tadi selain mungkin yang sudah kita lihat bukti nyatanya di dalam keterlibatan di G20 Empower, tapi juga di luar itu mungkin apakah ada lagi yang Excel Axiata lakukan untuk mendorong kesetaraan gender semakin merata? Ya, jadi selain tadi berpartisipasi di G20 Empower, kami juga sangat peduli dengan perempuan dan UMKM. Jadi kembali lagi menggunakan platform Sisternet, kita mencoba untuk memastikan ini banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang harusnya juga bisa berperan aktif dalam ekonomi khususnya UMKM. Lebih dari 99% UMKM kita itu punya omset di bawah 200 juta. Dan ini artinya mereka mungkin banyak yang bisa kita coba dorong gitu kan, entah mulai dari pengertian mereka tentang finansial, pengertian mereka tentang komunikasi, sosmed, gimana caranya mengadvertising misalnya begitu. Terus kemudian pengertian mereka dengan penggunaan teknologi sendiri dan juga jejaring, karena sangat penting punya networking, karena kadang-kadang yang dilihat oleh UMKM adalah kemana harus mencari supply ya. Mungkin si perempuan tersebut bisa membuat baju misalnya ya, atau kerajinan tas misalnya gitu. Tapi bahan yang dia dapat, bagaimana dia mendapatkan bahan berkualitas dengan harga yang juga baik, itu dia sangat perlu dia punya jejaring, dia punya yang dia kenal. Nah, kami mencoba melalui platform Sisternet tersebut untuk merangkum kasarnya gitu ya, atau menjadikan platform yang bisa menghubungkan tadi antara
uh, perempuan-perempuan yang mau menjadi pelaku ekonomi dengan ekosistemnya. Wah, ini justru itu yang penting ya. Sebenarnya kadang sudah ada perempuan yang maunya ada, supply-nya ada, demand-nya ada, tapi penghubungnya itu yang nggak ada. Dan itu ada di Excel Asiata untuk membantu kesetaraan gender akhirnya bisa semakin terwujud, terutama dalam sisi ekonomi. Karena memang kadang yang paling timpang itu di sisi ekonomi, kesetaraan gender antara perempuan dan Betul, ya. laki-laki. Dan salah satu yang didiskusikan bersama di KPPA ini adalah kalau care ekonomi itu memampukan perempuan untuk menjadi pelaku ekonomi, maka kesejahteraan keluarga lebih baik karena si ibu lah yang akan memilih makanan apa. Pendidikan untuk anak lebih baik karena si ibu yang akan memilih sekolahnya kemana gitu ya. Jadi ekonomi bergerak, harapannya generasi mendatang juga jadi jauh lebih baik gitu Nabila. Ini tadi kita bicara tentang Excel Asiata yang sudah punya bukti nyata. Mungkin ibu sendiri ada sedikit, mungkin pasti itu ya, ada harapan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya, entah yang bergerak di bidang telekomunikasi ataupun perusahaan lain bergerak di bidang lainnya harus melakukan apa supaya sama-sama bisa mendukung kesetaraan gender ini bisa terwujud. Nah, menarik nih pertanyaannya ya, karena dari pengalaman saya turut serta di G20 Empower, banyak sekali entity atau organisasi atau asosiasi yang kemudian berinteraksi dengan saya. Yang saya lihat adalah semua mendukung kesejahteraan gender gitu ya. Hanya saja mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadi untuk urusan ini tuh sangat-sangat fragmented. Tidak ada concerted effort, tidak ada usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Padahal yang kita mau adalah multiplier effect. Yang kita mau adalah skala yang lebih besar. Nah, sehingga mungkin secara harapannya tadi kerjasama yang sudah baik antara perusahaan dengan pemerintah. Ini Kementerian KPPA ini hebat bener, soalnya memang benar-benar merangkul private sector atau publik itu bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi sehingga kena tuh multiplier efeknya. Jadi nggak perlu lagi masing-masing punya inisiatif sendiri-sendiri. Kalau ini bisa digabungin lebih besar, lebih kuat, ya skala lebih banyak dan bisa jauh lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin itu harapannya. Harus ada kolaborasi yang terhubung semua ya. Iya, betul. Karena memang betul, mungkin masih berjalan sendiri-sendiri tapi kalau digabungin efeknya lebih besar lagi, manfaat yang didapat lebih banyak lagi, yang dijangkau juga perempuan-perempuannya lebih banyak lagi. Nah, ini tadi kita bicara tentang bagaimana perusahaan untuk bisa mengupayakan kesetaraan gender. Sekarang mungkin adakah pesan dari ibu sendiri untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih takut untuk memulai karirnya, masih takut mungkin menjadi engineer karena kan sekarang kebanyakan kayaknya laki-laki gitu ya, atau masih takut untuk menjadi pemimpin? Apa sebenarnya yang harus kita miliki atau apa pesan ibu untuk perempuan-perempuan di sana supaya tidak takut mengambil peran dalam kepemimpinan? Oke, jadi ada dua hal yang selalu saya pegang gitu ya. Yang pertama kita itu nggak bisa berhenti belajar. Jadi apapun yang diberikan atau apapun tantangan yang ada sebetulnya selalu kita bisa atasi. Dan kita bisa pede, percaya diri apabila kita terus belajar gitu ya. Kalau kayak tadi sempat ngobrol sedikit sama Nabila terkait dengan legal gitu ya. Dan itu juga terus bergerak dengan teknologi yang baru sekarang itu seperti artificial intelligence misalnya atau yang lain. Itu kan tidak ada kata berhenti belajar, kita harus terus memperbaharui. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana gitu ya, terus belajar. Cara belajar itu gimana? Cara belajar sekarang sudah sangat mudah. Banyak sekali informasi yang ada di luar sana dan banyak juga yang gratis gitu ya. Jadi asal ada kemauan pasti bisa dengan mudah mendapatkan ilmu yang baru. Yang kedua adalah harus berani memilih keluar dari status quo, keluar dari comfort zone ya. Jadi keberanian tersebut yang akan membuat perempuan itu bisa berkarya dan menjadi teladan di tempat yang lain. Jadi berani aja. Apa sih ininya resikonya paling gagal gitu kan. Habis gagal tinggal dicoba lagi gitu kan. Jadi ya
harus terus punya semangat untuk terus mencoba. Jadi itu mungkin Nabila. Wah, ini kalau tadi saya bisa simpulkan ada dua hal yang paling menarik menurut saya adalah di mana perempuan ini harus berani mengambil kesempatan. Karena biasanya sudah ada tapi kita tidak manfaatkan. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti belajar ya Bu. Karena itu yang bisa membawa kita akhirnya mengisi posisi-posisi yang strategis. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan besar, membuat karya yang banyak. Jadi itu ya sahabat perempuan dan anak, jangan pernah puas dalam hal belajar, terus belajar karena akan terus berkembang ilmu pengetahuan di luar sana. Dan juga pastinya harus dare to speak up, berani untuk menyuarakan pendapat kita, isi pemikiran kita, berani mengambil peran. Dan apabila kita juga melihat terjadi berbagai macam pelanggaran di sekitar kita, kita juga harus berani melaporkan. Salah satunya bisa melalui hotline 129 atau WhatsApp di 081111129129. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast Sapa kali ini luar biasa sekali. Ini episode yang sangat spesial karena mengganggu waktu Ibu di tengah-tengah kesibukannya. Semoga nanti kita bisa berbicara lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana perempuan dan kesetaraan gender. Tapi saya sendiri mengucapkan lagi terima kasih atas kehadiran Ibu. Thanks for having me Nabila. Terima kasih juga untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode kali ini. Terus ikuti podcast Sapa dan tunggu episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.